banyak yang underestimate ya dengan program saya dengan sekolah karakter calon ayah dan ibu, tapi bagi saya adalah kembali lagi saya adalah dilahirkan adalah orang tua yang selalu membuat sejarah. Kami hadir untuk memotong mata rantai agar tidak ada anak-anak perempuan menjadi korban sebagai pernikahan dini. Halo pemirsa YouTube Bali 1, jumpa lagi bersama saya Ayu Mira yang akan menghantarkan Anda untuk mendengarkan podcast menarik pastinya di YouTube Bali 1 untuk hari ini. Dan topik yang akan kita bahas berkaitan dengan Empowering Girls melalui Sekarnadi, yaitu merupakan program kerjasama Rotary Internasional juga dengan GTS Institute. Tapi sebelum kita akan obrolkan lebih lanjut dengan narasumber kita hari ini, yang pastinya memang kredibel sekali di bidangnya, kita akan informasikan juga bahwa hari ini kita berada di STIMIK Primakara yang merupakan salah satu kampus IT terbaik di Indonesia. Nah, kita akan langsung perkenalkan untuk narasumber kita merupakan Direktur Eksekutif di GTS Institute, yaitu Dr. Ana Agung Ayumurah Tini Rusmini Gorda, SH MMMH. Kalau gitu kita sapa dulu. Selamat siang Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selalu tampil cantik dan fresh Ibu ya. Tipsnya apa Bu? Senang, happy, bahagia. Dan pastinya untuk Ibu Gung Tini ini sudah tidak diragukan lagi untuk track record beliau. Dan kali ini kita akan lebih membahas berkaitan dengan GTS Institute yang memang Ibu Gung Tini merupakan Direktur Eksekutifnya Ibu ya. Dan boleh dikenalkan Ibu dari Ibu sendiri terkait dengan GTS Institute dan bagaimana sih seorang Bu Gung Tini Gorda yang merupakan akademisi juga bisa menghadirkan GTS Institute saat ini. Ya, jadi terima kasih nih Bu Mira. Saya ingin berbagi juga bahwa ini adalah inspirasi dari orang tua ya. Jadi orang tua saya kebetulan memang basicnya mengelola lembaga pendidikan dan saya sendiri juga kebetulan terpaksa nih terjun di akademisi ya. Jadi berawal dari ibu saya. Jadi ibu saya menginginkan bahwa saya kebetulan anak tertua nih. Saya ingin cerita dulu sebelum saya mendirikan GTS Institute karena saya ingin berbagi bahwa kita harus mencintai proses ya. Jadi kita mencari proses, jadi bukan hasil bonus lah ya. Jadi kita mencintai proses. Jadi sebenarnya kegalauan dari ibu saya bahwa anak tertuanya itu nggak boleh keluar dari urusan domestik. Nah, tuh. Jadi mungkin saya ini adalah usia saya ini zamannya terakhir untuk bisa perempuan itu memahami harus domestik. Kalau sekarang nggak boleh kan? Iya. Dan mungkin berontak nih kalau perempuan hanya disuruh urusan domestik ya, termasuk Gumira. Iya. Pasti lebih bagus keluar explore, jadi MC, jadi apa gitu ya daripada harus bangun tidur harus di rumah gitu ya. Jadi diharuskan bahwa seorang perempuan tuh boleh bekerja, jadi ada apresiasinya harus bekerja, tetapi bekerja yang paruh waktu. Jadi sebelum jam 12 ya, zaman dulu masih jam 12, jam 1 udah di rumah. Kan ini sudah berganti nih waktunya ya, dulu WIB kan, sekarang WITA dan diperpanjang jam kerjanya sampai jam 4 kan. Nah kalau dulu kan jam 1 sudah semua pada di rumah. Jadi berharap bahwa ketika kamu selesai bekerja, sebelum suami dan anak-anakmu pulang, kamu harus yang terlebih dahulu lebih dulu di rumah menyambut. Nah itu kan urusan domestik. Jadi pada saat itu makanya saya bilang bahwa dulu seusia saya itu takut ya, tanda kutip takut sama orang tua, beda dengan anak zaman sekarang ya. Jadi malah lebih berani terbuka dan mengajak orang tuanya untuk berdiskusi. Kalau dulu nggak berani. Tidak berani, mengikuti saja alurnya. Gitu. Karena kita yakin bahwa orang tua tidak akan salah arah lah ya. Jadi artinya ketika saya menjadi seorang pegawai bank swasta terkenal banget tuh saat itu ya. Jadi harus saya menandatangani, harus menjadi pegawai negeri, pengganti pensiun. Jadi ada pegawai staf orang tua saya harus datang ke
tempat saya kerja untuk saya menjadi pegawai negeri gitu ya. Jadi pendek cerita saya tahun 90 saya sudah menjadi dosen. Itu ditempatkan di perguruan tinggi swasta yang terbaik juga nih. Iya. Bukan hanya Primakara aja, tapi Iya. tempat saya kerja juga terbaik gitu ya. Nah, jadi orang tua saya happy ya, bahagia kalau anak pertamanya udah mengikuti. Nah, kata kuncinya kalau kita menurut pada orang tua dan orang Tips tua ini merasakan ya. bahagia, itu doanya itu setinggi langit. Nah, itu yang baru saya menyadari sekarang, mengapa ketika saya berada dimanapun, saya selalu memberikan suatu makna. Karena memang itulah doa orang tua yang menurut pada anak, gitu. Nah, sekarang menurut pada anak menurut pada orang tua, itu berbeda yang Beda. sekarang ini dengan yang dulu gitu kan. Nah, sekarang kalau menurut anak saya ini, kalau anak yang menurut pada orang tua ya diem di rumah, nggak ngapa-ngapain. Jadi artinya nggak boleh di-develop dari sesuai dengan pikiran kita. Jadi anak itu yang yang mempunyai suatu visi, kitalah yang tuturi handayaninya. Jadi sangat berbeda. Dituntun. Jadi kalau dulu anak yang menurut orang tua, apa kata orang tua itu kebahagiaan orang tua. Nah, sekarang menurut anak yang sekarang, menurut kata orang tua, tetapi dengan berdiskusi dari itu. Nah, itu yang bikin. Jadi itu perbedaan itu. Tetapi saya tetap menyatakan bahwa anak sekarang ini harus juga mencintai proses. Jadi jangan instan. Ya, kalau instan ya nggak mengetahui. Jadi ketika terjadi apapun di luar sana tidak cocok dengan ekspektasi kita, terjadi depresi. Benar. Nah, itu kan. Iya. Nah, kalau zaman dulu Kekuatan kan mentalnya Bu ya, jadi dikit-dikit bilang mental Iya. gitu. Mental health-nya. mental health gitu. Jadi selalu mengkambing hitamkan gitu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya pondasi mengapa saya harus mendirikan GTS Institute. Jadi GTS Institute itu dari good. Good itu disandingkan, representasikan dengan taat, sebuah taat. Baik. Jadi taat norma, ya itu karakter itu. Jadi taatnya itu pun harus dengan melalui diskusi. Kalau kita membuat aturan tidak dari atas, tetapi aturan itu memang bermakna enggak, memang diperlukan enggak. Nah itu. Jadi ketaatan itu kata kuncinya adalah bersama-sama membuat satu aturan untuk ditaati bersama. Nah, terus trustworthy adalah ketika membuat satu aturan, kalau kita punya satu komitmen dan kita lakukan secara konsisten, itu dapat kepercayaan, trustworthy, dapat dipercaya. Nah, itu sebuah karakter juga. Ketika dapat dipercaya itu menjadi tidak dapat dipercaya, hidup kita sudah mati. Ya, kalau kita udah nggak dipercaya, kemanapun, secantik apapun, sepintar apapun kita, kalau kita sudah tidak dipercaya sama orang, semua program kita akan gagal. Sudah downgrade ya. Nah, sekarang gimana caranya menjaga good, trustworthy ini? Kata kuncinya smart. Iya, kita harus cerdas kan. Nah, cerdas itu adalah kita bisa berinovasi, kita selalu kreatif, dan kita harus beradaptasi. Nah, salah satunya adalah adaptasi kepada anak. Nah, itu pentingnya. Kadang orang tua kan nggak mau beradaptasi pada anak. Nah, itu yang terjadi benturan. Nah, itulah yang menjaga good dan trustworthy kita di pintaran kita bawa ke publik itu sangat gampang dan sangat mudah. Baik, jadi itulah sebenarnya GTS Institute. Jadi kami ingin membangun karakter. Kan banyak hal-hal yang tertinggal sekarang ya, tidak terpakai lagi tentang pendidikan moral Pancasila ya, jadi budi pekerti. Nah, itu kami coba hadir untuk itu. Dan ini juga kita informasikan pemirsa YouTube Bali 1 bahwasannya saat ini YouTube ini juga sedang mendukung untuk anniversary ketiga dari GTS Institute Ibu ya. Dan dari salah satu program yang bisa dikatakan unggulannya berkaitan dengan empowering girls ini Bu ya. Dan seperti apa sih Bu untuk program ini dijalankan oleh GTS Institute? Jadi kembali saya katakan bahwa GTS Institute ini adalah lembaga karakter ya. Jadi karakter berbagai karakter lah dari personality dan sebagainya. Nah, unggulan dari program GTS Institute adalah Sekarnadi. Jadi Sekarnadi itu adalah sekolah karakter calon ayah dan ibu. Nah, sebenarnya Sekarnadi ini pun saya dedikasikan bahwa banyak hal yang saya gagal sebagai seorang ibu
yang ketika saya konfrontasikan lagi kepada kekinian, ini ternyata banyak yang salah nih dulu saya menjadi seorang ibu gitu ya. Nah, saya ingin tidak menyesali diri dengan kesalahan saya. Saya ingin membuat suatu program yang bisa menjadi atau penyelamat dari calon-calon ibu agar tidak seperti saya. Jadi salah satunya adalah saya selalu memprotek anak ya. Jadi saya ingin anak saya seperti saya dan sebagainya. Nah itu ada hal-hal yang itu ya saya ingin, karena saya basicnya akademisi, tidak boleh menyesali, tetapi kita buat satu program yang bisa menyelamatkan lebih besar, bukan hanya menyelamatkan saya udah nggak bisa diselamatkan, ini udah masa lalu bagi anak-anak. Jadi masa lalu bagi anak-anak saya, tapi masa depan saya harus saya selamatkan melalui sebuah program yang bagaimana seorang ibu itu memang harus dipersiapkan, harus ada sekolahnya. Jangan ketika menjadi ibu baru bersekolah gitu kan. Nah, jadi kita akan banyak tertinggal. Nah, dari sekolah calon ibu dan juga ayah ini, Bu, berarti dia menitik fokuskan pada apa, Bu? Sebenarnya kesiapan mental atau segala aspek dari segala aspek. Karena kan kita hidup berumah tangga bukan hanya dengan cinta. Aduh. Nah, ini di headline ya. Kan sering kita dengar bahwa tai kucing rasa coklat gitu kan ya. Iya. Itu kalau kita sedang berpacaran. Ketika sudah kita berumah tangga, durasi waktu kita bertemu dengan pasangan kita bukan lagi 2 jam, maksimal 3 jam. Tetapi 24 jam kali berapa? Sekian. Anggap aja setahun kali 365. Iya. Itu udah berapa? Gak bisa dong kita menutupi kejelekan kita gitu. Gak ada lagi tai kucing rasa coklat. Tai kucing ya rasanya tai gitu kan. Coklatnya udah gak ada, ya udah gak ada manis-manisnya gitu kan. Nah itulah yang ingin kami edukasi, memberikan literasi bagi calon-calon ayah dan ibu. Nah, untuk pola literasinya seperti apa, Bu? Karena kan sekarang sudah digital banget nih, Bu. Iya. Nah itulah tadi kan kita juga sempat berdiskusi bahwa digital ini tidak menyelesaikan satu persoalan. Karena kita kontaknya, bondingnya nggak ada. Yang ingin kami bangun adalah bonding, rasa kedekatan untuk bisa menyatukan rasa, mentransformasi apa yang terjadi. Kalau betul dengan digital aja kita bisa menyelesaikan persoalan, kita tidak akan pernah melihat data-data kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini, ya anak gadis tertipu dengan sosmed dan sebagainya. Nah itu kan kalau itu bisa selesai kan nggak mungkin. Nah makanya kami mencoba bermain di antara ruang waktu yang kosong untuk bisa mengembalikan bahwa interaksi sosial itu memang harus kontak dari person to person. Nah, dari program ini sudah dijalankan berapa lama, Ibu? Secara ini pilot project kami sudah 3 tahun yang lalu. Karena ini adalah program ini adalah sebenarnya keberlanjutan. Kami ingin mengeksekusi, mengimplementasikan hasil disertasi yang saya ambil dulu di tahun 2019. 2013 saya doktor kebetulan perlindungan anak. Nah, saya melihat bahwa kalau kita bersentuhan dengan hukum, ketika ada persoalan anak yang berhadapan hukum, perempuan bermasalah di KDRT dan sebagainya itu nggak selesai begitu cepat ya, karena ada tahapan-tahapan di dalam proses hukum. Belum di penyidik, belum di penuntut umum, belum di pengadilan. Ketika diputus di pengadilan, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kelanjutannya dan habislah ya. Jadi menang dan kalah itu semua jadi abu. Nah, saya walaupun orang basicnya orang hukum, lebih banyak ke preventif. Jadi pencegahan. Jadi pencegahan terjadi hal-hal yang menimpa pada anak, ya, pada ibu, pada ayah juga. Jadi saya tidak mengatakan bahwa hanya perempuan saja akan menjadi korban. Laki-laki pun memiliki kemungkinan juga potensi menjadi korban, cuman kadang-kadang laki-laki malu untuk menyebutkan dirinya menjadi korban kan gitu. Makanya ada PSTI, Persatuan Suami Takut Istri gitu kan, tapi ya itu. Jadi kami mencoba bermain di tataran preventif, bahkan preemptif. Jadi yang banyak yang underestimate ya dengan program saya dengan sekolah karakter calon ayah dan ibu, tapi bagi saya adalah kembali lagi saya adalah dilahirkan adalah orang tua yang selalu membuat sejarah. Jadi saya tidak akan pernah lelah untuk berjuang. Apalagi sekarang ada
YouTube Bali 1. Saya yakin ini akan membantu saya untuk bisa sampai pada tujuan. Menyuarakan Gitu. lebih Menyuarakan, ya, Bu, ya. nah, Astengkara. Nah, Ibu, berkaitan dengan program yang sudah dijalankan oleh GTS Institute ini, ada penghargaan yang sudah didapatkan. Boleh dibagikan, Bu, kepada pemirsa Iya. Bali 1 agar memang pemirsa Bali 1 lebih terbuka lagi bahwasannya GTS Institute ini memang benar-benar hadir untuk mengabdi ya, Bu, Iya, ya. betul. Kembali lagi bahwa saya adalah lahir dari orang tua yang memang punya dedikasi terkait pendidikan. Jadi lembaga pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak bicara tentang honor ya. Jadi kalau seperti dosen itu kan gajinya sedus, gajinya ya kerjaannya dus tapi harganya sesen gitu ya. Jadi penanaman modal akhirat lah. Jadi itu. Berawal dari 2016 ketika saya lulus sebagai dokter 2013, saya melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan anak. Ada kebetulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada saat itu adalah dari Ibu Linda Agung Gumelar, yaitu terus Ibu Yohana ya. Itu akhirnya membuat program 3Ms ya. 3Ms. Ya, 3Ms itu ya. Jadi meniadakan kekerasan ya, jadi untuk trafficking dan sebagainya. Dan program itu mengharuskan harus ada partisipasi masyarakat. Yeah. Nah, di 2016 kami dikumpulkan tuh 400 orang perempuan yang memang fokus pada perempuan dan anak. Nah, kami kebetulan dari Bali ditunjuk oleh Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Itu dari unsur akademisi, ada dari unsur lembaga keumatan, dari lembaga masyarakat, dari media. Dan Astungkare kami dari Bali yang diutus 4 GUL sebagai 50 besar inspirator nasional. Sebagai partisipasi publik terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dari 2016 kami dapat penghargaan di tanggal 31 Mei 2016. Makanya GTS Institute kami lahirkan setelah ini melakukan kegiatan-kegiatan di 2019 gitu. Jadi kegiatan kami 3 tahun yang lalu sudah diapresiasi juga oleh penggantinya Ibu Yohana, kebetulan Ibu Menterinya dari Bali, Ibu Bintang Puspayoga. Jadi inovasi inilah yang kami dihargai, bahwa kegiatan partisipasi masyarakat ini yang saya dedikasikan melalui GTS Institute dengan program unggulan adalah karakter calon ayah dan ibu, mendapatkan penghargaan sebagai 17 besar inovasi seluruh Indonesia. Kalau dulu 50 besar, sekarang 17 programnya. Gitu. Jadi ya, kami lanjut melembagakan dalam bentuk GTS Institute. Nah, kegiatan ini kan bisa dikatakan sudah berjalan sustainable, Ibu ya. Nah, untuk yang terlibat di GTS Institute ini, apakah memang hanya akademisi saja atau generasi muda juga bisa, Bu? Atau pemirsa YouTube Bali 1? Bagaimana? Pengelolanya akademisi ya, pengelola akademisi, karena memang kami berharap ini kan menjadi formal. Nah, ini sebenarnya ini kami kan fokusnya baru informal ya, karena saya tetap pada komit pada unggulan ini, karena di ini. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kerjasama dengan Rotary ini bisa diformalkan menjadi program unggulannya. Jadi kami betul-betul mendedikasikan bahwa ini adalah menjadi sekolah-sekolah memang seperti dulu kejuruan. Kalau dulu kan waktu zamannya saya itu sekolah itu ada pelajaran PKK. Sekarang nggak ada, iya. Jadi buatnya tidak dapat. Jadi buat gurita, buat baju bayi, buat masakan itu dapat. Nah sekarang anak-anak kan semua serba Google, serba Gojek. Saya tidak ada. Jadi dapurnya ada di mana-mana gitu. Kalau kita, itulah yang kami ingin tawarkan kembali, bahwa boleh-boleh saja kita berinovasi melalui teknologi, tetapi paling tidak kita mengetahui proses teknologi makanan itu sampai rasa enak tuh, ini loh prosesnya. Gitu. Menjadikan anak itu berkarakter, ini loh prosesnya. Jadi anak itu biar tidak stunting, anak itu tidak menjadi berkebutuhan khusus dan sebagainya. Apa yang harus disiapkan oleh anak-anak remaja yang baru prapubertas itu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang baru menstruasi pertama sudah bisa melakukan hal-hal yang tidak kita sangka. Makanya banyak sekali korban pernikahan dini gitu ya. Jadi itulah yang kami hadir untuk memotong mata rantai agar tidak ada anak-anak perempuan menjadi korban sebagai pernikahan dini. Iya. Dan mungkin sebelum kita ke closing, Bu, berkaitan dengan aturan yang kali ini sudah dihadirkan
disahkan oleh DPR RI yang kaitannya dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh oleh Kementerian perempuan-perempuan Sosial. hebat Seperti hampir apa, Ibu puluh-puluh melihat? tahun dengan rancangan undang-undang kekerasan Ya, seksual. benar. Nah, ini adalah program-program inilah yang mendorong akhirnya diakomodir semua ya. Jadi banyak bergerak di bidang perempuan dan anak. Jadi Astungkare kebetulan menterinya sekarang sangat juga concern ya. Jadi Ibu Bintang Puspayoga bisa di tahun ini kita merasa lega, tetapi bukan hanya sekedar menjadi undang-undang, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang itu agar pasal-pasal itu bisa melindungi kita. Nah, mari kita penggiat perempuan dan anak tetap jangan pernah lelah untuk berjuang. Baik, itu dari aturannya. Dan Ibu, boleh Ibu menyampaikan harapannya juga untuk pemirsa YouTube Bali 1 dan apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa nih? Karena kan lagi-lagi Bu, ketika membuat program terutama dari GTS Institute akan perlu dukungan dari seluruh masyarakat. Seperti apa sih yang bisa dilakukan? Jadi kita kembalikan bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah menjadi apa kalau kita tidak membuka diri untuk berkolaborasi. Jadi saya selalu setiap kegiatan saya selalu tidak pernah alergi dengan kolaborasi. Tidak alergi. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau kita bersama, jadi ketidaksempurnaan itu ditutup oleh teman-teman. Jadi saya ingin menciptakan super team bukan super woman. Super team bukan super woman. Mungkin kalau pemirsa YouTube Bali 1 ingin lebih dekat bisa Bu untuk mendapatkan informasi terkait dengan GTS Institute ya, bisa. Mari bergabung ya. Jadi atau ikut menjadi volunteer untuk mensosialisasikan. Kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari generasi yang sehat, berkarakter, mari kita lindungi anak itu dari hari ini. Mulai dari hari ini dan mulai dari diri kita. Diri kita dan calon-calon yang melahirkan anak generasi emas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan pastinya pemirsa saya, obrolan singkat kita ini penuh makna karena beliau sangat inspiratif. Ibu, terima kasih inspirasinya. Bu Mira kan belum menikah? Belum Ibu. Ya, jadi pertama pesertanya ya. Pertama pesertanya. Tentu saja Ibu, saya akan langsung join nih jadi peserta dan pastinya akan lebih siap untuk kedepannya Bu ya. Dan pemirsa YouTube Bali 1, pastinya video ini bisa Anda sebarkan juga untuk lebih menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Jadi demikianlah untuk obrolan kita di YouTube Bali 1 untuk edisi kali ini berkaitan dengan Empowering Girls melalui Sekarnadi yang merupakan kolaborasi dari Rotary International dan juga GTS Institute. Dan sosok inspiratif kita, Ibu Dr. Gung Tini Gorda sudah berkenan memberikan informasi dan juga memberikan gambaran untuk kita semua dan kita harus dukung bersama-sama juga. Kalau begitu pemirsa, kita akhiri sampai di sini dan sampai jumpa di YouTube Bali 1 selanjutnya. Bye. Om Santi 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 Om.